siap diberkati Tuhan dan percaya bersama kita katakan amin. Shalom. Pulang semangat. Shalom. Haleluya. Saudara, sekalipun keadaan tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Dan saya percaya keadaan yang tidak baik, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Karena itu tema kita di bulan ini, sekalian bulan ini adalah menaklukkan badai, saudara. Ya, menaklukkan badai. Berbicara tentang badai, saudara, ada satu joke humor, saudara. Ya. Pada tahun 18 sekian terjadi badai yang begitu luar biasa, menghancurkan seluruh kampung yang ada pada waktu itu di daerah India, saudara. Semua penduduk mengalami badai yang begitu luar biasa. Rumah-rumah hampir semuanya rata oleh badai yang begitu luar biasa. Bangunan yang kokoh habis runtuh, saudara. Tapi ada satu bangunan gundul yang tidak begitu kokoh menurut ilmu desainer atau ilmu bangunan, saudara. Itu tidak mungkin bisa bertahan. Tapi ada satu gubuk ini bisa bertahan begitu luar biasa badai yang terjadi. Lalu seluruh wartawan dan berbagai media datanglah ke satu tempat itu dan ingin mengetahui mengapa gubuk ini tidak runtuh, sedangkan bangunan yang begitu kokoh bisa runtuh dengan badai itu. Lalu ditanyalah dengan si pemilik rumah ini, "Ibu, bapak, bagaimana kok bisa rumah bapak tidak bisa mengalami goncangan dan tidak terampas oleh badai?" Selidik hingga selidik ditemukan adalah ternyata di dalam rumah itu, di dalam laci mejanya ada yang namanya minuman tolak angin. Itulah sebabnya gubuk itu tidak mengalami badai, karena ada namanya tolak angin di laci rumah yang dia simpan. Saudara, ini cuma humor, tapi saya percaya Yesus itu ahli dalam menaklukkan badai. Amin. Bukan tolak angin, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, minggu ini, saudara, kita membahas tema kita yaitu tegar di tengah badai. Tegar di tengah badai. Saudara, kalau dikasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, baik itu peristiwa yang di luar kemampuan kita, yang di luar harapan kita, maupun peristiwa yang menimpa hidup kita yang jauh dari dugaan, bahkan mungkin prediksi yang kita miliki. Dan bila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, atau yang menyenangkan dalam hidup kita, saudara, maka masing-masing kita memiliki respon yang berbeda. Ya. Tetapi bila hal yang terjadi adalah hal yang menyakitkan, maka saudara, penderitaan pun siap untuk menghadap dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan panggung kehidupan, Bapak Ibu. Nah, berbagai pergumulan akan selalu turun menyertai setiap langkah, setiap insan, setiap kita manusia. Dan saya percaya semua manusia pasti akan menghadapi setiap keunikan dalam pergumulan masing-masing. Setiap kita menghadapi pergumulan pasti mempunyai keunikan-keunikan di dalam menghadapinya. Karena itu, saudara, yang membuat beda, yang membedakan adanya apa, saudara, adalah bagaimana orang itu dia bisa tetap tegar di tengah badai kehidupan dalam situasi apapun. Ya, ini yang penting. Badai hidup boleh datang, pergumulan boleh datang, masalah boleh menimpa, tetapi saudara, yang membedakan apakah kita ini anak Tuhan atau tidak adalah ketika kita tetap tegar
di tengah badai kehidupan yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Semua orang pasti akan mengalami kehidupan pergumulan masing-masing. Ya, kapan kita tidak punya masalah? Waktu kita sudah tidak injak bumi ini lagi. Waktu kita sudah meninggalkan bumi ini, kita sudah tidak punya masalah. Tetapi selama kita masih injak bumi dan kita masih hidup di dunia ini, masalah itu tidak akan pernah kita hindari. Karena itu saudara belajar untuk tetap tegak di tengah badai kehidupan yang saudara hadapi. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada saudara, bagaimana kita bisa belajar menjadi orang yang tetap tegar di tengah badai kehidupan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari sosok yang bernama Yusuf. Saudara, dalam perjanjian kehidupan dalam perjalanan kehidupan setidaknya saudara, ada 4 hal yang perlu kita buat menjadi bahan pelajaran dalam hidup kita untuk menguatkan kita dalam segala situasi apapun, seperti yang dialami oleh Yusuf. Saya ingin saudara buka dalam Kejadian pasal yang ke-39, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi saya nggak baca secara keseluruhan karena nanti poin-poin saya ada di situ. Nanti saudara pulang dari tempat ini, saudara baca kembali, saudara ulang kembali, saudara baca lagi, supaya saudara bisa mendapatkan kekayaan yang lebih lagi. Amin, saudara. Nah, kita belajar saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap tegar di tengah badai kehidupan. Belajar dari sosok yang bernama Yusuf. Yang pertama, kita melihat untuk kita bisa tegar menghadapi badai kehidupan ini, yang pertama adalah kita harus apa saudara? Merdeka dari ikatan masa lalu. Yang pertama apa? Merdeka dari apa? Ikatan masa lalu. Kejadian pasal 39 ayat 1 dikatakan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara dikasih Tuhan, Yusuf ini mempunyai masa lalu yang sangat suram. Bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Suatu pengalaman yang sangat buruk. Tetapi sudah walaupun seperti itu, kita melihat perjalanan Yusuf, dia tidak pernah putus asa. Dia tidak terus larut dalam kesedihan lalu menatapi keadaannya yang susah, menatapi kehidupannya yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Namun saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia bangkit. Dia bangkit terus menjadi manusia yang positif thinking, manusia yang punya pemikiran yang baik. Dia terus bangkit menjalani hidupnya sebagaimana seharusnya. Dia tidak mengingat masa lalu yang pernah terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dia dikhianati saudara-saudaranya, bagaimana dia dijual, bagaimana dia dibohongi oleh Potifar, oleh istri Potifar, bahwa dia melakukan hal yang tidak senonoh. Kalau Yusuf dia tetap mengingat masa lalu itu, saya percaya Yusuf tidak akan bisa menjadi orang yang tegar. Yusuf tidak akan bisa menjadi orang yang bangkit. Dia akan menjadi orang yang mungkin tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Dia tidak akan mungkin bisa melihat tangan Tuhan mengangkat dia. Tapi karena dia melupakan masa lalu, dia merdeka dari masa lalunya, itu yang membuat dia bisa menang di atas segala badai yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu untuk meratapi masa lalunya. Betul? Dulu boleh, saya ini kurang. Kalau dulu ya. Yang diingat masa lalunya, yang ditangisi masa lalunya. Betul saudara? Ada banyak orang selalu meratapi, menghabiskan masa lalunya, menyesal
lagi untuk bangkit. Saudara, di tengah-tengah corona seperti ini, kita nggak tahu sampai berapa lama dunia akan mengalami ini. Tapi kalau kita mau ingat-ingat terus di masa lalu, kita nggak akan bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita, dan kita nggak akan bisa menjadi orang-orang yang tegar dalam menghadapi badai ini. Amin. Karena itu masa lalu biarlah masa lalu. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Yesus yang memberikan kita harapan dan masa depan yang gila-gila. Amin. Karena itu janji Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Aku ini Tuhan mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu, yaitu rencana apa? Damai sejahtera, sukacita, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu saudara jangan pernah menghabiskan waktu saudara meratapi masa lalu saudara. Atau juga ada yang berkata begini, saya bukannya tidak berani Pak, tetapi pendidikan saya tidak setinggi orang lain. Orang lain sekolahnya tinggi-tinggi, saya Pak cuma S1, S1 SD. Ada yang S3 sampai SMA. Saya tidak mungkin Pak bisa berhasil. Mereka orangnya pendidikannya tinggi, saya orangnya pendidikannya tidak tinggi. Saya tidak bisa sekolah yang tinggi karena saya punya orang tua dulu orang susah, tidak bisa, saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saudara, kalau ini menjadi alasan kita, lalu kita berdiam di situ, kita akan mengingat masa lalu kita nggak pernah sekolah, kita belum gagal karena orang tua nggak pernah mendoakan kita, saya nggak mungkin berhasil. Saudara tidak akan bisa melihat kehidupan saudara berubah, dan saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang tegar di tengah badai kehidupan. Saudara percaya itu? Mungkin saudara pun ada yang berkata begini, saya ini bukan berasal dari keluarga berada Pak, saya ini orang susah, gak mungkin saya bisa berhasil. Saya mau beritahu kepada saudara, berhasil atau tidaknya orang itu bukan ditentukan dari pendidikannya. Ada orang yang bisa berhasil dengan pendidikannya, tapi ada banyak juga orang yang berhasil bukan karena dia punya pendidikan. Betul? Memang saudara, ada orang bisa berhasil karena dia dari keturunan keluarga yang berada, sehingga dia bisa melanjutkan usaha atau pekerjaan orang tuanya dan dia bisa berhasil. Tetapi ada banyak juga orang yang tidak punya orang tuanya, bukan orang yang berada, orang yang susah, tapi dia bisa berhasil. Karena itu mari kita bukan melihat apa yang ada di belakang kita harus merdeka dari masa lalu kita, supaya kita bisa tegar menghadapi kehidupan yang begitu luar biasa di depan kita, saudara. Amin. Ya, saudara harus bangkit, harus merdeka dari masa lalu saudara. Saudara, pun ada banyak orang yang terikat dengan masa lalu, sehingga dia sulit untuk dapat mengayunkan langkahnya ke depan. Bahkan juga ada yang terikat dengan kesuksesannya di masa lalu. Oh, dulu boleh saya orang sukses, dulu boleh saya orang kaya, dulu boleh semua orang menghormati saya. Kita terikat dengan masa lalu kita, dengan kejayaan kita. Yang lalu biarkan berlalu, pandangkan mata saudara ke depan, karena Kristus ada di sana memberikan saudara harapan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara mengingat-ingat masa lalu, tidak akan pernah maju. Karena kita jangan mau terikat dengan masa lalu saudara. Amin. Saya kasih satu ilustrasi. Saudara tahu gajah sirkus? Gajah di sirkus itu, saudara, satu kali ada seorang bapak dan anaknya, dia mau pergi menyaksikan pertunjukan sirkus di kampung halaman di kampungnya. Karena itu adalah pertunjukan yang baru pertama kali ada di kampung mereka. Lalu mereka, bapak ini mengajak anak dan istrinya untuk menyaksikan sirkus. Waktu dia mau pergi ke tempat pertunjukan sirkus, dia melewati beberapa binatang-binatang sirkus yang lagi diikat. Salah satunya adalah gajah. Ya, yang membuat bapak ini bertanya-tanya adalah begini,
itu diikat dengan rantai yang kecil daripada tubuhnya, tapi gajah ini tidak bisa melepaskan diri. Itu baru dia berpikir, kok kenapa ya? Harusnya kan itu dengan kekuatan yang dia, dengan tubuhnya yang besar, rantai seperti itu harusnya bisa lepas dari kakinya, dan harusnya dia bisa lari dari belenggu itu. Tapi kenapa dia tidak bisa lepas dari belenggu itu? Nah, waktu itu dia ketemu dengan pawang daripada gajah itu. Lalu dia bertanya, Bapak Sirkus, saya mau tanya, kenapa gajah itu diikat dengan rantai yang lebih kecil daripada tubuhnya? Dan anehnya, kenapa gajah itu tidak bisa terlepas, tidak berontak dengan rantai yang kecil itu? Sepertinya dia pasrah dengan belenggu dari rantai itu. Lalu Bapak ini bilang begini, Pak, sebenarnya gajah itu bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Cuma karena dari kecil gajah itu waktu dia masih bayi, baru masih di umur berapa bulan sudah, ya itu sudah dibelenggu dengan rantai yang besar itu. Waktu masih kecil rantai itu besar sudah. Lalu dia dibelenggu di situ. Waktu dia dalam keadaan masih kecil dibelenggu dengan rantai itu sangat kuat mengikat dia sehingga dia tidak bisa lepas. Lalu dia mulai dengan pikirannya, saya sudah terbelenggu dengan rantai ini, saya akan bisa keluar dan tidak akan bisa lepas. Berkaitan pada waktu yang bertumbuh menjadi gajah yang dewasa dan besar, tetap di dalam pikirannya, saya tidak mungkin bisa lepas dari rantai ini. Walaupun rantai itu adalah rantai yang sama. Sejalan dengan waktu, dengan tubuhnya yang begitu besar, seharusnya dia bisa melepaskan belenggu itu. Tapi sudah ditarik dalam pikiran si gajah itu, ini saya nggak bisa lepas dengan rantai ini. Karena saya dibelenggu, saya diikat dari sejak dia kecil. Itu ada di dalam pikirannya, sehingga susah bagi dia untuk bisa lepas, walaupun dia bisa melakukan itu. Nah, ada banyak kita anak-anak Tuhan seperti itu, dibelenggu dengan pikiran masa lalu. Betul? Diikat dengan masa lalu kita. Saya tidak mungkin berubah, saya tidak mungkin diberkati, saya tidak mungkin bisa berhasil. Orang tua saya orang tua susah, saya pendidikannya juga terbatas, saya tidak punya pengalaman, saya orang Papua, rambut keriting, saya tidak mungkin bisa berhasil. Yang bisa berhasil pasti orang-orang yang kulit putih, rambut lurus, mata sipit. Yang bisa berhasil pasti orang-orang yang berpendidikan S3. S3 benar saudara ya, S3 SMA. Ya, kalau saya sih tidak mungkin bisa berhasil. Hei, saya bilang kepada saudara, lepaskan diri saudara dari pikiran masa lalu. Karena ketika saudara membiarkan pikiranmu dibelenggu dengan masa lalu, engkau tidak akan bisa tegar menghadapi kehidupan ini. Dan waktu engkau melepaskan masa lalu, engkau melihat kepada Tuhan, saya percaya engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang tidak gemilang bagi kita semua dengan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Dunia bilang begini, kamu itu nggak bisa apa-apa. Manusia yang bisa bilang begini, kamu itu bodoh. Saya beritahu kepada saudara, firman Tuhan tidak pernah bilang saudara itu nggak bisa apa-apa. Firman Tuhan nggak pernah bilang kamu itu bodoh. Firman Tuhan selalu berkata, kamu adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena Mazmur berkata, engkau ditenun oleh tangan Tuhan sendiri. Amin. Amin, saudara. Tuhan yang membentuk saudara. Saudara, waktu kita dalam kandungan ibu kita, saudara tahu proses pembuahan itu melalui proses yang luar biasa, saudara. Sebelum saudara lahir di dalam kandungan orang tua kita, sperma yang dikeluarkan itu ada ribuan sperma merebut satu induk telur, saudara. Ya, mereka berjuang berlomba-lomba untuk bisa dimuat
dibuai oleh satu induk telur. Dan waktu saudara lahir, saudara sudah orang pemenang dari sananya. Karena dia tidak pernah menjadi orang yang kalah dan terpungkung dengan masa lalu lalu berkata, aku masih seperti yang dulu. Saudara bukan orang yang hidup dengan masa lalu, saudara harus hidup dengan masa sekarang. Amin. Haleluya. Hari itu saya berkata kepada saudara, jemaat Tuhan, jangan mau terikat terus dengan masa lalu. Amin. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah misteri. Tetapi masa ini, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita berkarya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Haleluya. Fokus pada hari ini. Apa yang Tuhan percayakan pada saudara hari ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dipercayakan dengan pekerjaan, walaupun mungkin pekerjaan yang sederhana, tapi kalau engkau setia, engkau fokus pada pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan, dan engkau akan bisa melihat berkat-berkat Tuhan di situ. Pak, saya kerja gajinya kecil, setia, tanggung jawab. Saya percaya Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Haleluya. Gaji kecil tidak menjamin orang bahagia atau tidak. Orang gaji besar itu juga tidak menjamin. Tapi kebahagiaan itu terjadi waktu saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan saudara percaya sepenuhnya Tuhan pasti menyertai dan menolong saudara. Itulah kebahagiaan. Amin. Punya uang banyak kalau tetap khawatir percuma. Punya kedudukan tinggi kalau tetap khawatir percuma. Tapi kalau sederhana, tapi kita tak percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita terima kita syukuri, itulah yang membawa kita sukacita. Dan sukacita dari Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Di tengah badai sekalipun, waktu kita bersukacita, kita menjadi orang-orang yang tegar di dalam Tuhan. Amin. Karena itu saudara, mari kita belajar dari Yusuf yang tidak mau dibebani masa lalu yang suram, tetapi selalu mengarahkan matanya kepada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkahnya, setiap hari. Karena itu Yusuf tetap tegar di tengah badai kehidupannya. Kenapa? Dia tidak melihat masa lalu, tapi dia melihat ke depan yang jauh lebih besar, pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Kalau Yusuf tetap melihat masa lalu, dia akan tetap ada di rumah Potifar. Kalau Yusuf tetap melihat masa lalu, dia tetap ada di dalam penjara. Tapi Yusuf tidak mengingat-ingat masa lalunya. Maka ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia berkata apa kepada saudaranya? Engkau mereka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Amin. Orang yang selalu melihat masa depan, dia selalu optimis dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Orang yang optimis selalu bersyukur, dan saya percaya orang yang bersyukur akan menjadi orang yang kuat di tengah badai kehidupan yang terjadi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Yusuf hari ini bagaimana kita menjadi orang yang tegar di tengah badai kehidupan. Yang kedua adalah hiduplah bertanggung jawab. Bilang sama saya mau hidup bertanggung jawab. Kurang yakin dan kurang tegas. Saya mau hidup bertanggung jawab. Amin. Saudara, Kejadian 39 kita baca ayat 3 sampai 5. Dikatakan bahwa Kejadian 39 ayat 3 sampai 5 dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf, perhatikan, diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Saudara, Yusuf ini bukan cuma disertai Tuhan, tetapi juga dia adalah orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kita sudah belajar beberapa bulan lalu bahwa orang yang bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepadanya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Setia dengan perkara yang kecil, maka saudara akan melihat perkara besar akan dipercayakan kepada saudara. Nah, saudara berbicara tentang tanggung jawab, kita sebagai anak Tuhan ini harus benar-benar hidup di dalam bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan kepada iman kita saja, tapi bertanggung jawab terhadap apa yang kita dipercayakan, baik itu pelayanan maupun pekerjaan di mana saudara bekerja. Amin. Jangan waktu ada pimpinan saudara kerja seperti orang kerja, tapi waktu tidak ada pimpinan saudara cuma nganggur-nganggur. Saudara, orang yang sukses itu bukan dia menunggu pekerjaan, tetapi orang yang sukses itu selalu mencari pekerjaan. Amin. Ya. Kalau saudara mau jadi orang sukses, jangan tunggu pekerjaan datang. Tunggu pimpinan semua di sini yang kamu kerjakan ini. Ya. Orang yang sukses itu dia selalu mencari pekerjaan. Waktu dia sudah mengerjakan sesuatu, ada waktu yang dia miliki, dia berusaha untuk mencari kerja apa lagi yang dia bisa kerjakan. Itu orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Nah, sekarang dikasih Tuhan. Pada awalnya kalau kita melihat, Yusuf adalah seorang budak di rumah Potifar. Dia seorang budak di rumah Potifar. Namun pada akhirnya dia menjadi seorang manajer. Dia dipercaya oleh Potifar untuk mengatur segala sesuatu yang menjadi milik daripada Potifar. Dan Alkitab berkata, sedang Yusuf memegang semua yang dipercayakan oleh dia, maka semua yang dipegang oleh Yusuf, semua yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma yang ada di dalam rumahnya, Alkitab berkata yang di luar rumahnya Potifar juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Yusuf kerja dengan tanggung jawab. Ada orang kerja makan tulang, saudara. Ya, saudara kalau kerjalah dengan hati yang tanggung Tuhan dan tanggung jawab. Jangan kerja begini. Kalau saya kerja sungguh-sungguh, nanti yang lain malas-malas saya rugi dong. Kalau saya kerja serius-serius, nanti perusahaannya dapat untungnya semua perusahaan, saya palingan dapat apa? Saudara, orang seperti ini tidak akan pernah diberkati Tuhan, karena dia selalu menghitung untung ruginya. Segala sesuatu dia selalu pikir untuk dirinya sendiri. Saya dapat apa? Kalau saya ini saya dapat apa? Kalau saya buat ini saya dapat apa? Tidak pernah berpikir kalau saya lakukan ini orang lain bisa diberkati. Kalau saya lakukan ini Tuhan dimuliakan. Selalu kepada dirinya. Untung rugi selalu begitu. Ngapain sih masuk kerja rajin-rajin? Yang lain juga malas-malasan. Kalau yang lain malas-malasan, saudara jangan malas-malasan. Haleluya. Karena kita berbeda. Ngapain kerja serius-serius? Ya. Yang lain aja biasa-biasa. Ya. Sampai ada istilah ini, little me, saying no up. sedikit saya gaji tidak pernah bertambah. Tidak apa-apa. Kalau sudah dipercaya pekerjaan, terima. Gaji yang kasih naik, tidak usah bersyukur. Saya percaya pengalaman itu berat, dapat susah didapatkan. Kalau sudah dikasih percaya, tidak kerjakan dengan tanggung jawab. Nggak dikasih naik gaji, tidak apa-apa. Itu pengalaman buat saudara. Tapi saya percaya kalau saudara kerja dengan tanggung jawab, mata Tuhan itu tidak buta. Dia pasti akan mengangkat saudara. Amin. Haleluya. Dia pasti promosi. Saya lupa itu ada komjen polisi yang bersaksi di YouTube channelnya juga, saya lupa namanya. Itu saudara tahu waktu itu pangkatnya letkol. Dia pangkat letkol. Kemudian dia berusaha di anak Tuhan, dia berusaha untuk mencegah untuk tidak boleh naik.
di bintang. Ya, biasanya anak Tuhan itu paling mentok itu bintang 1. Nah, waktu itu dia sekolah, dia tidak mengangkat naik sudah. Lalu ada kemurahan Tuhan, dia sempat naik bintang 1. Ya, dia naik bintang 1, jadi dia waktu itu sudah brigjen bintang 1. Lalu dia harusnya dia bisa naik lagi, tapi dijekal. Dia capek waktu itu, sebenarnya dia punya potensi, dia punya kemampuan, tapi berusaha untuk dijekal. Akhirnya dia mengambil keputusan, udah saya berhenti aja deh, ambil pensiun begini. Toh karirnya juga sudah oke. Ya. Tapi waktu dia berdoa bapaknya bilang begini, jangan. Kalau kamu keluar dari sini, kamu gak bisa bawa perubahan. Karena kalau kamu di luar, kamu gak akan bisa mengubah yang di dalam. Kalau kamu mau mengubah yang di dalam, kamu harus terjun di dalam, supaya kamu bisa mengubah yang di dalam. Lalu akhirnya dia bergumul dan akhirnya dia tidak jadi mengundurkan diri. Tapi saudara, satu kali dia dipanggil oleh istana, oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menerima anugerah pengangkatan bintang 3, mujizat saudara. Dari bintang 1 dia langsung ke bintang 3. Ya, namanya keluar. Istana waktu itu sudah menyurati bahwa dia harus ke istana untuk menerima penganugerahan naik jabatan bintang 3. Jam 10 itu pertemuan, jam 10 masalah jam 11 atau jam berapa ya? Jam setengah 10 tiba-tiba dari istana memberitahu kepada dia, maaf, nama Bapak tidak ada tercantum. Kaget dia. Tapi dia berdoa. Rupanya ada rekayasa dari oknum yang mau menggantikan posisinya dia. Tapi dia tetap berdoa, dia bilang, Tuhan, aku percaya Engkau yang tahu apa yang aku lakukan. Kalau memang waktu Tuhan Engkau yang bekerja. Sudah tahu 10:30 telepon dari Polres, dari Polri, bahwa namanya tidak ada. Tapi jam 10:15 kalau nggak salah, itu tiba-tiba dari istana telepon, Bapak segera berangkat ke istana, jam 11 Bapak sudah ada di sini karena Bapak akan dilantik menjadi polisi perwira bintang 3. Loncat saja dari bintang 1 bintang 3. Dan dia akhirnya mengenakan pangkat bintang 3. Saya lupa namanya, nanti rasa saya dulu saya ada ini. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin. Amin saudara. Wahyu bilang begini, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Bahkan kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Saudara kerja dengan tanggung jawab. Kerjakan apapun yang saudara dipercayakan dalam hidup ini, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan di sekuler. Kerjakan dengan tanggung jawab, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan pasti akan mengangkat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Karena itu saudara, kekuatan tak terbatas dan kesempatan tak terhitung itu kita akan dapatkan ketika kita bekerja dengan tanggung jawab. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, bukannya Tuhan tidak memberi peluang atau kesempatan kepada kita, bukan juga Tuhan itu pilih kasih sehingga saudara tidak diberkati. Tidak, saudara. Dia memberikan hujan kepada semua orang, kata Alkitab. Dia memberikan matahari untuk semua orang. Juga dia memberikan kepada kita waktu yang sama 24 jam. Orang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, waktunya sama 24 jam. Amin. Setiap hari Tuhan memberikan kita waktu yang sama kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Namun saudara, yang membedakan adalah apa? Sikap kita dalam merespon setiap menit demi menit atau waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah yang membuat kita bisa menjadi orang yang hebat. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar
sudah dipercaya Tuhan saat ini tidak terlalu besar dalam pekerjaan, setia kerjakan dengan tanggung jawab. Maka saya percaya jabatan yang ada yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara akan diberikan kalau saudara bekerja dengan tanggung jawab. Amin. Saudara, kita melihat jabatan yang diterima sebelumnya yang dari Yusuf itu apa? Cuma seorang budak belia, hamba di rumah Potifar. Tapi waktu dia kerja dengan tanggung jawab sebagai hamba, dia kerja disuruh apa dia kerjakan, bahkan dengan maksimal. Bukan disuruh kerja ini cuma kerjakannya di sini, tapi dia kerjakan di sini, di sini, di situ, di situ, di situ. Semua yang dia bisa kerjakan dia kerjakan. Potifar lihat, wah orang ini luar biasa, bisa dipercaya, ada tanggung jawab, bisa mengerjakan lebih, dijadikan manajer, mengatur semua isi rumahnya. Apa yang dimiliki oleh Potifar diserahkan sama Yusuf. Hanya satu, istrinya tidak boleh bicara, tapi istrinya yang kurang ajar. Saudara lihat, orang yang kerja tanggung jawab, Tuhan akan mengangkatnya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, saudara, di tengah-tengah badai yang terjadi saat ini, mari kita selalu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk semua amanat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yusuf juga bertanggung jawab setiap pekerjaan yang diberikan oleh Potifar. Dia tidak fokus kepada hasil, saudara, tetapi setia kepada proses. Ada banyak kita kerja mau cari hasil, tapi saya mau beritahu kepada saudara, hasil itu adalah dampak, akibat. Tapi yang paling penting itu adalah proses. Amin. Yusuf ketika bekerja dia mencari supaya dia menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar, tidak. Waktu dia bekerja dia cuma bekerja dengan tanggung jawab, dan Tuhan memproses dia dengan bertanggung jawab. Apa yang diberikan oleh Potifar dia kerjakan dengan maksimal. Tuhan mengangkat dia. Saudara, Yusuf tidak fokus pada hasil, tetapi dia setia pada proses. Dan kita melihat akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Dan saya berharap ini juga bisa menjadi perenungan kita semua. Amin. Sebab kalau kita berkata tadi yang saya sudah katakan dalam Matius pasal 25-23, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang sudah lama bekerja belum naik gaji? Saudara, coba ubah cara saudara bekerja, coba ubah cara saudara berpikir, bukan cari hasil, tapi biarlah saudara bicara dengan proses Tuhan. Di balik proses itu ada hasil yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, kita belajar apa yang membuat kita bisa tegar dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12, saudara, yang ketiga kita belajar hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Ini yang akan menjadikan saudara bisa menjadi orang yang tegar dalam badai hidup ini. Ya, ayat 7 dan 12 dikatakan begini, saudara. Sudah? Dikatakan Alkitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, ayat 3 ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumahku. Saya ulangi, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau apa? Istrinya. Bagaimana
dari hari ke hari, dari zaman hari, saudara. Dari hari ke hari, perempuan itu memujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Lari keluar. Saudara dikasih Tuhan, Yusuf itu pada waktu itu darah muda, saudara. Ya, ketika itu Yusuf darah muda. Dan orang yang darah muda nafsunya itu tinggi. Ya, orang masih muda itu nafsunya tinggi. Nah, apalagi ini tawaran datang dari tanteku. Bukan Yusuf yang merencanakan, tapi tanteku. Kalau mau dibilang, Yusuf punya kesempatan luar biasa untuk bisa berdosa. Yusuf bisa punya kesempatan yang luar biasa karena tante ini memang luar biasa ahli. Rupanya tante ini mungkin sudah diunjuk dengan orang-orang lain sampai bisa menyuruh seluruh sisi rumahnya pulang. Ya, kan? Potifar ini pengusaha selain dia panglima Firaun, dia juga pengusaha. Dan rata-rata membantu orang pengusaha itu bukan cuma satu. Betul? Biasanya ada tukang kebun, paling tidak membalah. Ada supir pribadi untuk bapak, ada supir pribadi untuk istri, ada supir pribadi untuk anak-anak, ada supir pribadi untuk pembantu pergi pasar. Ya, tukang masak mungkin satu, tukang masak dua, tukang cuci satu, tukang macam-macam sudah. Ya, kalau dalam rumah itu ada 10 pembantu. Masa sih 10-10-nya bisa ada di rumah? Itu kalau bukan rekayasa dari tante Po, gak mungkin. Mungkin tante Po panggil begini, ada sini tante. Besok tanggal merah, kalian pergi liburan semua. Walaupun tanggal merah itu cuma 1 hari, tapi tante Po bilang, kau pergi libur sendiri. Ada apa tante? Kok libur sama keluar? Sudah berapa? Ini uang transportasi, ini uang jajan, ini buat uang senang-senang. Pokoknya satunya kemudian buat kalian kembali. Di setting demikian rupa, saudara, supaya seisi rumah itu tidak ada lagi cuma tante Po dan Yusuf. Waktu Yusuf mau bersihkan rumah, tante Po supaya coba kita bilang ini, setiap hari Yusuf digoda oleh tante Potifar. Mungkin kalau cuma 1 kali masih bisa bertahan, betul? 2 kali mungkin masih bisa. 3 kali ada sedikit ragu-ragu. 4 kali, dan kalau itu berhari-hari dan berkali-kali, saya yang paham. 1 kali ada sekolah Alkitab, saudara, dia pulang kampung karena liburan sekolah, dia naik bus pulang kampung, naik bus. Dalam perjalanan di bus, sebelumnya dia berdoa, Tuhan, jaga hamba yang boleh tiba di tujuan dengan selamat. Jauhkan dari segala dosa dan kejahatan. Engkau menuntut hamba-Mu di dalam damai dan sejahtera dalam nama Yesus. Naiklah dari bus. Waktu duduk di bus, kursi sebelahnya kosong. Tak lama kemudian penumpang yang lain-lain, tinggal 1 kursi itu diisi oleh wanita. Bahkan dia menolak, ya tidak bisa karena nomornya memang harus di sini. Lalu dia duduk sudah di sebelah yang wanita di sebelah luar. Oh, dia mulai masalah orang syakak.
Dia mulai berdoa, Bapa kami yang sudah kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang sesungguhnya, dan jauhkan kami dalam percobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dia berdoa Tuhan, selamatkan hamba-Mu dari pencobaan. Dia berdoa terus, dan berdoa. Berjalan pertama dalam tenangan, wanita ini masih menikmati perjalanan. Karena perjalanan yang begitu panjang dan berjam-jam, membuat wanita ini akhirnya lelah dan akhirnya sempat tertidur. Waktu dia tertidur, dia miring ke pundaknya anak sekolah Alkitab ini. Lalu dia menangis. Tuhan, janganlah kamu bawa hamba-Mu dalam percobaan. Bangun. Oh, mengatakan emas. Jalan lagi 2 kali. Tertidur lagi, cendek pundaknya. Udah, Yesus. Dalam nama Yesus. Tolong. 3 kali. 4 kali. Sampai akhirnya 5 kali ke atas. Anak mulai berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saudara, ada banyak orang Kristen ketika dia digoda, dicobai, dia gak kuat. Kalau cuma sekali mungkin masih bisa kuat. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes masih hafal. 2 kali, 3 kali mulai hilang tuh ayat-ayat. Khotbah-khotbah yang didengar, hati nurani sudah mulai tertutup. Akhirnya mengizinkan dosa masuk dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara menjadi orang yang tegar di dalam balik kehidupan ini, saudara harus menjaga kehidupan saudara. Amin. Tetap menjadi orang yang kudus, orang yang tetap takut akan Tuhan. Yusuf ini, saudara, ketika Yusuf mulai mendapat banyak kepercayaan dan karir yang semakin gemilang, saudara, bahkan dia diperhadapkan dengan godaan dosa, yaitu istri Potifar. Istri Potifar ini bukan wanita biasa, saudara. Pasti cantik. Kan istri pejabat. Oh, pedicure, facial itu jalan terus, saudara. Ya, istri pejabat, saudara. Kalau pejabat itu belum ada, ya. Tapi perawatan pasti jalan. Istri Potifar berusaha menggoda dia yang begitu cantik. Dikatakan dia digoda terus-menerus. Soalnya bagi laki-laki dewasa, ini adalah fase ujian yang sangat-sangat berat. Nah, mungkin di antara kita ada yang memiliki fisik yang sangat kuat. Mungkin bisa mengangkat beban yang begitu luar biasa, bisa mampu mengalahkan beberapa orang sekaligus dalam 1 kali bertarung. Kalau dia bertinju. Namun saudara, kalau diperhadapkan dalam situasi seperti Yusuf, belum tentu dia bisa sanggup melawannya. Ya. Karena itu saudara, tidak sedikit pria itu yang kalah dalam dosa seks. Kenapa? Karena pertarungan ini bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi bagaimana kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Ya, mampu mengalahkan diri sendiri. Ada banyak orang yang terikat dengan dosa seks, dengan pornografi dan sebagainya. Ya, homoseksual, lesbi, terikat dengan narkoba, terikat dengan minum-minuman. Ada banyak orang terikat dengan dosa. Ini yang membuat orang itu tidak akan bisa tegar menghadapi badai. Karena dosa itu akan menghalangi pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Dosa itu tidak akan pernah mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Karena Yesaya 29 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saudara, bukan karena pendengaran yang kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang memisahkan kita, yang membuat kita tidak bisa ditolong oleh Tuhan, yang membuat Tuhan tidak bisa menjawab doa-doa kita, itu adalah apa? Dosa dan pelanggaran kita. Karena itu
saudara jauhilah nafsu, jauhilah segala dosa, hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Yusuf dengan Daud itu beda. Daud itu saudara begitu tegar pada awalnya. Bagaimana dia menjadi sosok yang begitu luar biasa. Dia tegar bisa menghadapi Goliat, bahkan bisa dengan gagahnya mengalahkan Goliat yang begitu perkasa, Goliat yang begitu tubuhnya kekal. Tetapi Daud yang begitu luar biasa bisa mengalahkan Goliat, tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri ketika diperhadapkan dengan Bathsheba yang lagi mandi. Waktu dia lihat Bathsheba, dia tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya. Dia jatuh, dan apa yang dilakukan oleh Daud jahat di mata Tuhan. Dia tega membunuh Uria hanya untuk memenuhi nafsu birahinya. Saudara, dosa itu kalau sudah merasuk seseorang, dia akan jahat sekali. Ya, makanya akhirnya ini, kalau dosa itu sudah dibuai, maka dosa itu akan mendatangkan malapetaka. Makanya waktu dosa mengintip dalam hidup saudara, jangan dibiarkan, harus ditolak, tinggalkan. Seperti Yusuf, waktu tante datang, sini dulu kasur, tolong tante Yusuf gak mau, saudara. Dia bukan lari di tempat, bukan jalan di tempat, bukan lari mundur, tapi lari ke depan, tinggalkan. Haleluya. Kalau saudara sudah tahu itu dosa, kalau saudara malah melanggar ke sana, hidup hancur, hidup rusak. Ada banyak orang kenapa hidupnya hancur rusak, karena dia hidup di dalam dosa. Dosa itu saudara mengikat seseorang, dan kalau orang sudah diikat dengan dosa, dia akan bisa lepas dari dosa itu. Itulah yang akan membinasakan. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, tangan Tuhan itu selalu terbuka dan siap untuk menyambut saudara. Seperti anak Yusuf, waktu dia datang kembali kepada bapaknya, bapaknya menyambut dia dengan sukacita, memberikan dia jubah, memberikan dia cincin, dan dianugerahkan pesta yang luar biasa. Itu kasih Bapa. Waktu kita datang kepada Tuhan, dalam kekurangan kita, dalam keadaan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan tidak lihat semua itu, tapi Tuhan lihat hati yang berbalik kepada Dia. Sebab Tuhan kata mereka adalah anak-anakku yang sudah kutebus dengan darahku sendiri, dan kalau tidak datang kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan semua dari saya. Amin. Haleluya. Ya, karena Yesus bersuka cita, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yusuf ini sudah dalam situasi digodai surga dunia, dia tetap komitmen dengan imannya kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan, untuk tetap takut akan Allah. Karena itu saya berkata kepada pria-pria khususnya, ya, saudara, sadarilah senantiasa bahwa lawan kita yang sebenarnya bukan orang lain. Lawan kita yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Dan musuh yang terberat dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Amin. Diri sendiri. Ya. Karena itu saya berkata, seorang pria yang hebat bukanlah yang mampu menaklukkan banyak perempuan, atau seorang wanita yang hebat bukanlah seorang yang mampu menaklukkan banyak pria. Karena sekarang, zaman sekarang itu bukan cuma istilah playboy, yang sekarang juga ada playgirl. Ya, sekarang ini perempuan lebih gila sudah dibanding daripada pria. Ya. Karena itu saudara jangan mau dikalahkan oleh dosa. Seorang pria atau wanita yang hebat, yang mampu menaklukkan banyak perempuan atau pria, bukan mereka yang mampu, tetapi yang mampu setia dan merasa puas dengan satu pasangan yang Tuhan berikan. Itulah pria atau wanita
yang hebat. Amin. Amin. Ya. Karena sekarang yang selingkuh itu bukan cuma pria, sekarang selingkuh itu juga wanita-wanita banyak. Oh, cuma kau yang bisa, saya juga bisa. Ngapain? Kalau pasangan sudah jatuh dahulu, jangan kau buat dosa, kalau punya dosa, buat dosa sendiri lagi, sudah harus jadi rukun. Amin. Ya. Karena itu seorang pria atau wanita yang sejati adalah mereka yang tetap tegar di tengah badai kehidupan keluarganya. Sekalipun ada goncangan, ada masalah, tapi dia tetap setia. Dia hidup dalam kebenaran Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Itu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saudara. Kita belajar bagaimana kita bisa menjadi manusia yang tegar dalam badai kehidupan. Belajar dari Yusuf. Yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan Alkitab. Yang keempat, kebergantungan penuh kepada pernyataan Allah. Kebergantungan penuh kepada penyertaan Allah. Saudara, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 39 tadi, dari ayat 1 sampai ayat 23, maka saudara kita menemukan di situ ya ada beberapa kata yang diulang-ulang. Apa itu? Kata penyertaan Allah. Penyertaan Allah ini berulang-ulang dikatakan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dari pasal 39, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai lagi Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil sesuatu dikerjakannya. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepada penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepada kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Perhatikan ayat 23, dan kepada penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, inti keberhasilan adalah apa? Penyertaan Allah. Saudara, kalau saudara kerja tak disertai Tuhan, percuma. Engkau akan selalu merasa langit sebagai tembaga. Kau tidak akan pernah melihat hasil yang baik dalam hidup. Tapi kalau engkau bekerja dan pekerjaan disertai Tuhan, yang di tempat sedikit akan membawa sukacita dan hidup yang baik. Amin. Karena itu kita butuh penyertaan Tuhan, saudara. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di atas, saudara, menegaskan kepada kita semua bahwa inti dari semua dari keberhasilan Yusuf apa itu? Penyertaan Allah. Bapak yang dikasih Tuhan, semua yang terjadi tidak lepas dari kontrol dan pemeliharaan Allah. Karena itu kita butuh penyertaan Allah. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua atas kehendak Tuhan. Kalau saudara yang minta penyertaan Tuhan, saudara akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Karena itu kita perlu bersyukur kalau Tuhan kasih kita kepintaran. Amin. Haleluya. Namun saya mau ingatkan kepada saudara, kepintaran kita itu ada batasnya. Kalau saudara yang berserah kepada Tuhan dan minta penyertaan Tuhan, engkau bisa berdosa karena kepintaran. Saudara lihat orang-orang yang korupsi, para koruptor itu orang bodoh, orang pintar, yang melakukan manipulasi di mana-mana, yang bisa bawa uang banyak, saudara. Itu bukan orang bodoh, orang pintar. Tapi kalau pintar saja, gak disertai Tuhan, gak menyerah sama Tuhan, hidupnya akan dipenuhi dengan kejahatan. Tapi kalau dia pintar, disertai Tuhan, maka hidupnya akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya.
Saudara, kita bersuka cita atas harta benda yang kita miliki. Tetapi saudara jangan pernah lupa bahwa waktu pun yang sewaktu-waktu bisa hilang dalam hidup kita. Kekayaan yang kita miliki suatu saat bisa hilang kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang di luar sana, saudara, kaya hadiah luar biasa. Begitu generasinya tidak takut Tuhan, habis. Tapi waktu orang itu takut Tuhan, hartanya itu akan tetap dijaga. Sebab aku bilang begini, anak cucu kita tidak akan pernah dibiarkan minta-minta. Amin. Waktu Tuhan memberkati kita, Dia memberkati kita sampai pada generasi kita yang keempat, akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Ya, karena itu sudah kemarin minta penyertaan Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita miliki, apapun itu, kesempatan, pekerjaan, keluarga, istri, anak-anak, semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus syukuri. Amin. Bahwa semua itu berasal daripada Tuhan, bukan karena kita, bukan milik kita. Dan satu satuan punya hak juga untuk mengambilnya. Kalau Tuhan berhak untuk memberi, Dia juga berhak untuk mengambilnya. Dan kalau Tuhan mempercayakan saudara, lakukanlah itu dengan baik. Tuhan percayakan berkat, lakukan dengan tanggung jawab. Tuhan percayakan keluarga, syukuri, lakukan dengan tanggung jawab fungsi saudara masing-masing. Haleluya. Karena semua itu milik Tuhan. Saudara, jangan pernah membanggakan semua yang kita miliki melebihi kebanggaan kita kepada kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menggantungkan masa depan kita kepada semua harta benda yang melebihi kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita cuma bergantung pada apa yang kita punya, waktu kita nggak punya, habis. Waktu saudara bergantung, waktu di tempat pergantungan saudara diambil, saudara bergantung sama lagi, saudara akan habis. Tapi waktu kau bergantung sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan selalu menjaga saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ya, karena itu saudara, mari kita minta penyertaan Tuhan. Yang keempat, untuk kita bisa menjadi orang yang kuat, tegar di tengah badai. Yang keempat apa? Apa saudara? Lupa? Apa? Bergantung penuh kepada pernyataan Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, saya bacakan dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, ini janji Tuhan. Waktu saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, kalau kita bilang Tuhan berkati kita. Amin. Berapa saudara mau berkati Tuhan? Oh haleluya. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Allah itu berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, tidak akan pernah melebihi kebesaran Tuhan. Masalah itu sendiri saudara, Tuhan itu besar. Jadi waktu saudara mengandalkan Tuhan, masalah apapun dalam hidup saudara tidak akan pernah melebihi Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Ya, begitu juga kepintaran yang kita miliki, kekayaan dan semua prestasi, bahkan mungkin kegagalan yang tidak akan pernah melampaui kebesaran Tuhan. Sebagaimana Yusuf saudaraku, dia ungkapkan kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-mereka apa yang jahat padaku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Itulah Tuhan.
Tuhan itu ahli mengubah yang buruk menjadi yang baik. Amin. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi mata air, di mana kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudara, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Biarlah kita senantiasa berpusat kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas semua kehidupan kita, dan kita hanya mau percaya kepada Tuhan saja. Karena itu saudara, mari jadilah orang-orang yang tetap tegar di tengah badai kehidupan ini. Jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, sebab Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Berapa banyak datang saudara hari ini kau mengalami badai dalam hidup? Mau usah takut saudara, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dia sanggup menolong saudara. Kita belajar 4 hal dari seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang tegar di tengah badai kehidupan. Yang pertama, merdeka dari ikatan masa lalu. Amin. Jangan mau terintimidasi, terikat dengan masa lalu saudara. Yang kedua, hiduplah bertanggung jawab saudara. Apa yang kau percayakan, kerjakan dengan setia, tekuni dan percaya Tuhan sanggup memberkati saudara. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Sebab saudara menjaga hidup kudus, maka Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Dan yang terakhir adalah mari kita bergantung penuh kepada penyertaan Allah. Sebab segala sesuatu Tuhan berdaulat, segala sesuatu Tuhan berkuasa. Tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup mengalahkan kebesaran Tuhan. Dia besar dari segala-galanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.